Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Aura Velona akan bersama Anda selama beberapa saat ke depan untuk menyajikan berita-berita terupdate. Berita pertama, gagal bayar obligasi saham Waskita Beton disuspensi BEI. Bursa Efek Indonesia BEI menghentikan sementara perdagangan atau suspensi saham dan obligasi PT Waskita Beton Precast Tbk WSBP menyusul penundaan pembayaran bunga ke-9 surat utang senilai 2 triliun rupiah. Tepatnya, gagal bayar obligasi berkelanjutan 1 Waskita Beton Precast tahap 2 tahun 2019. Dan rangka menjaga perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, maka BEI memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan efek atau saham dan obligasi PT Waskita Beton Precast Tbk WSBP, WSBP 01 CN1, dan WSBP 01 CN2. Di seluruh pasar terhitung sejak sesi 1 perdagangan efek tanggal 31 Januari 2022 hingga pengumuman bursa efek lebih lanjut. Tulis Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI Irfan Susandi Senin 31 Januari. Irfan mengungkapkan suspensi tersebut dilakukan menyusul surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI nomor KSEI 0321-DIR-0122 tanggal 28 Januari 2022 terkait penundaan pembayaran bunga ke-9 obligasi berkelanjutan 1 Waskita Beton Precast tahap 2 tahun 2019 atau WSBP 01 CN2. Pada 31 Januari 2022, PT Pemeringkat Efek Indonesia Pevindo juga menurunkan peringkat obligasi berkelanjutan 1 PT Waskita Beton Precast Tbk WSBP tahun 2019 sehingga 2 triliun rupiah menjadi D atau default atau gagal bayar. Sebelumnya, peringkat surat utang WSBP adalah BBB. Penurunan peringkat tersebut mengikuti putusan pengadilan pada 25 Januari 2022 yang menyatakan status Waskita Beton Precast berada pada masa penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU sementara untuk jangka waktu 45 hari sampai 11 Maret 2022. Dalam status PKPU sementara, perseroan dalam keadaan debt standstill dan perusahaan tidak diperkenankan melakukan pembayaran kepada semua pemberi pinjaman, termasuk pembayaran kupon obligasi berkelanjutan 1 tahap 2 tahun 2019 yang jatuh tempo pada 31 Januari 2022, ungkap Pevindo. Obligor dengan peringkat D menandakan obligor gagal bayar seluruh kewajiban finansialnya yang jatuh tempo, baik atas kewajiban yang telah diperingkat atau tidak diperingkat. Waskita Beton Precast atau WSBP merupakan perusahaan pracetak yang berdiri sejak tahun 2014. Sebelumnya merupakan divisi pracetak PT Waskita Karya Tbk atau WSKT. WSBP didukung oleh 9 pabrik pracetak dengan total kapasitas produksi tahunan sebanyak 3,4 juta ton per tahun. Per 30 September 2022, pemegang saham WSBP adalah Waskita sebesar 59,9%, publik sebesar 40%, dan korporasi Waskita sebesar 0,1%. Direktur Utama Waskita Beton Precast FX Purbayu Ratsunu sebelumnya mengatakan pihaknya menargetkan kontrak baru senilai 3,5 triliun rupiah sepanjang 2022. Tumbuh sebesar 30% dari raihan kontrak baru pada 2021 senilai 2,7 triliun rupiah. Kami memiliki motivasi dan semangat yang baik untuk meraih target tahun ini, ujar dia. Menurut dia, optimisme pertumbuhan kontrak baru tahun ini didukung oleh potensi pasar yang besar dari proyek grup Waskita. Karena itu, Waskita Beton siap menangkap peluang pada proyek pengembangan jalan tol yang digarap oleh WSKT. Selain itu, Waskita Beton akan berpartisipasi pada jenis proyek infrastruktur lain yang dikerjakan grup
WSKT seperti proyek bendungan, transmisi, dan jalur kereta. Purbayu yakin potensi pasar dari internal grup WSKT masih sangat besar, khususnya untuk proyek-proyek jalan tol yang berlokasi di Jawa dan Sumatera. Selain itu, proyek dari grup WSKT, Waskita Beton, menargetkan proyek baru dari pasar eksternal yang berasal dari proyek pemerintah, BUMN, dan swasta. Sebab perseroan memiliki produk-produk pracetak yang dapat diaplikasikan baik di berbagai proyek infrastruktur maupun bangunan. Berita selanjutnya, BI hentikan perdagangan kontrak opsi saham. PT Bursa Efek Indonesia menghentikan layanan perdagangan produk kontra opsi saham atau KOS dan sistem Jakarta Option Trading System atau JOTS. Selain itu, BI juga mencabut peraturan terkait KOS terhitung sejak 31 Januari 2022. BI bermaksud melakukan optimalisasi layanan perdagangan KOS. Optimalisasi layanan diimplementasikan dengan terlebih dahulu melakukan pemberhentian layanan perdagangan produk KOS dan sistem perdagangan JOTS yang ada saat ini, kata Sekretaris Perusahaan BI Yulianto Aji Sadono dalam siaran pers Senin 31 Januari. KOS merupakan salah satu produk derivatif dari saham. KOS dapat disebut dengan efek yang memuat hak untuk membeli atau call option atau hak untuk menjual atau put option atas suatu underlying stock. Underlying stock tersebut berupa saham perusahaan yang tercatat menjadi dasar perdagangan seri KOS. Karena KOS adalah produk derivatif, harga atau nilainya tergantung pada nilai saham yang menjadi acuan atau dasarnya. Setelah menghentikan layanan perdagangan, menurut Yulianto, BI akan melakukan inisiasi pengembangan produk KOS, baik dari sisi infrastruktur maupun spesifikasi kontrak terbaru yang sesuai dengan common practice. Pada masa mendatang, diharapkan produk investasi yang tersedia dapat semakin bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga dapat menjadi pilihan bagi para investor dalam berinvestasi di pasar modal di Indonesia, ujar dia. Yulianto menjelaskan kontrak opsi saham atau KOS merupakan salah satu produk turunan di pasar modal yang dapat dimanfaatkan investor untuk mengelola portofolio. Infrastruktur KOS saat ini masih diperuntukkan bagi perdagangan yang menggunakan lantai perdagangan atau trading floor, sehingga diperlukan pengembangan sebelum produk KOS ini dapat dimanfaatkan. Yulianto menegaskan BI dengan dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, PT Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI terus berupaya meningkatkan ragam variasi produk investasi yang tersedia di pasar modal Indonesia. Beberapa fokus pengembangan saat ini adalah pada produk Exchange Trade Funding atau ETF, dan kontrak berjangka atau IDX30 Fund Futures yang diluncurkan tahun 2020, serta produk Single Stock Futures dan Struktur Warrant dengan rencana peluncuran pada tahun 2022, ujar dia. Sebelumnya, pada awal Desember 2021, BEI resmi menghapus informasi kode broker selama jam perdagangan. Investor juga tidak dapat melihat tipe investor yang ditampilkan dengan kode F dan investor asing atau D untuk investor domestik. Direktur Perdagangan dan Peraturan Anggota Bursa Efek BEI, Laksono W. Widodo mengatakan, kebijakan ini diberlakukan untuk melindungi investor dalam pengambilan keputusan investasi selama perdagangan berlangsung. Kami telah melakukan benchmarking ke sejumlah bursa lain. Penutupan kode broker merupakan best practice yang rata-rata diterapkan oleh bursa besar di dunia, ungkap dia. Penutupan informasi kode broker ini juga dapat meningkatkan kewajaran harga dan encouragement untuk melakukan analisis dan riset, serta mengurangi hoarding behavior dan front running. BEI juga menutup informasi domisili atau lokal asing pada informasi transaksi. Kepala Divisi Inkubasi Bisnis BEI, Ermawati Amran menambahkan, penutupan kode broker dilakukan pada 6 Desember 2021.
Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi pola investasi dengan cara ikut-ikutan orang lain atau anggota bursa. Jelas dia. Meski demikian, kata Irma, investor masih dapat melihat data-data tersebut setelah sesi perdagangan. Adapun data-data lain yang masih dapat diakses setelah sesi perdagangan adalah informasi perdagangan saham, harian, dan statistik bursa, serta data transaksi bursa pada akhir perdagangan harian atau end of day. Selain itu, BI akan menetapkan mekanisme pre-closing terbaru. BI juga menambahkan fitur Indicative Equilibrium Price atau IEP, Indicative Equilibrium Volume atau IEV, dan random closing atau waktu penutupan perdagangan yang diacak setiap hari pada rentan waktu 14.58 sampai dengan 15.00 selama pandemi. Berita selanjutnya adalah struktur biaya unit link harus dievaluasi. Lembaga Riset Industri Jasa Keuangan IFG Progress menilai tingginya struktur biaya unit link harus dievaluasi agar produk asuransi tersebut berbalut investasi tetap relevan di masa kini dan mendatang. Kinerja porsi investasi yang lebih rendah dan performa indeks harga saham gabungan atau IHSG dalam kurun 5 tahun terakhir tak sejalan dengan biaya-biaya yang dibebankan kepada pemegang polis. Hal itu dipaparkan studi terbaru berjudul Unit Link 101 dari IFG Progress. Studi tersebut mengupas fitur fundamental dari produk unit link serta perkembangannya di Indonesia. Baru-baru ini IFG Progress juga merilis laporan kinerja asuransi jiwa Indonesia di era COVID-19. Head of IFG Progress, Reza Siregar, menyatakan pihaknya telah mengkaji sejumlah produk unit link yang ditawarkan oleh beberapa perusahaan asuransi jiwa di Indonesia. Menurut dia, diperlukan evaluasi dan revisi struktur biaya dari produk unit link tersebut. Analisa kami menunjukkan kinerja porsi investasi dari produk unit link hingga 5 tahun belakang relatif di bawah performa benchmarking IHSG dan Indonesia Composite Bond Index atau ICBI. Apabila tren ini berlanjut, nasabah bisa jadi lebih memilih produk tradisional asuransi dan produk investasi secara terpisah dan bukan dalam bentuk satu unit link, ujar Reza Siregar Senin 31 Januari. Dia menjelaskan hal itu terjadi karena ada biaya-biaya lain yang dibebankan kepada pemegang polis selain biaya akuisisi dan biaya reguler pada produk asuransi unit link. Biaya yang dimaksud adalah biaya pengelolaan investasi, top up atau isi ulang premi, pengalihan dana investasi, dan lainnya. Besarnya biaya pengelolaan investasi bervariasi tergantung pada jenis unit link yang dipilih nasabah. Semakin tinggi risiko yang diambil, maka akan semakin besar biaya pengelolaan investasi. Dalam hal ini, biaya paling besar ada pada jenis investasi saham mencapai 2,3% per tahun dari total portofolio. Sebagai ilustrasi, untuk top up premi minimum umumnya sekitar Rp1.000.000 per transaksi dengan biaya sebesar 3,5% per transaksi. Biaya pengalihan dana investasi pada umumnya gratis di tahun pertama, namun untuk tahun-tahun selanjutnya akan dikenakan biaya 1% dari total nilai akun atau minimal Rp225 sampai Rp100.000 per transaksi. Penyelesaian sengketa. Di sisi lain, alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan LAPS-SJK siap untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa unit link yang belakangan mencuat ke publik. LAPS SJK mendukung penyelesaian melalui langkah-langkah perlindungan konsumen. Ketua LAPS SJK Himawan Subiantoro mendukung kebijakan OJK perihal perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan terkait sejumlah sengketa tersebut. Untuk dapat diselesaikan melalui LAPS SJK terdiri dari 2 layanan utama, yaitu mediasi dan arbitrase.
Namun, agar LAPS SJK memiliki kewenangan absolut, nasabah produk unit link dan perusahaan asuransi wajib memiliki kesepakatan tertulis bahwa para pihak bersedia untuk menyelesaikan sengketa melalui LAPS SJK. Tanpa adanya kesepakatan tersebut, LAPS SJK tidak bisa memfasilitasi. Jelas Himawan melalui keterangannya Selasa 1 Februari. Oleh karena itu, kata Himawan, bagi nasabah dan perusahaan asuransi yang akan menyelesaikan sengketa, dipersilahkan berunding terlebih dahulu untuk pemilihan forumnya, kemudian mengajukan permohonan ke LAPS SJK. Kami akan membantu agar progresnya bisa dilakukan secara cepat dan netral, ujar dia. Demikian berita-berita terupdate yang dapat saya sajikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.